Halo guys, jumpa lagi dengan saya GH dari channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Om Swastiastu, Om Awigana Astu, Namo Sidem. Semeton Hindu Sami, sahabat Spiritual Bali TV, dimanapun berada, semoga semua dalam kondisi baik, sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa untuk bersyukur, bahagia, dan yang paling penting tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih sebesarnya dan setulusnya ya guys, semeton Hindu Milenial Indonesia, sahabat Spiritual Bali TV yang telah mensubscribe, telah memberi komen, like dengan beri jempol, dan menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami, dan telah membantu share video kami ke semua platform sosial media semeton Hindu Milenial melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya, sehingga channel Spiritual Bali TV bisa memberi kemanfaatan yang seluas-luasnya untuk semeton Hindu Indonesia. Nah, pada edisi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pelangkiran guys. Sebelumnya kita sudah membahas 7 pelangkiran dalam agama Hindu. Nah, kali ini kita akan membahas pelangkiran yang ke-8. Jadi, pelangkiran yang ke-8 yang kita bahas adalah pelangkiran yang diletakkan di kamar suci. Nah, jadi sekali lagi bahasan kita kali ini pelangkiran di kamar suci bagi umat Hindu perantau. Yuk kita simak dan kita ikuti guys, satu persatu. Kita bahas yang pertama, apa makna dari pelangkiran yang ada di kamar suci. Bagi umat Hindu perantau yang belum mempunyai tempat ibadah keluarga, baik itu berupa melajan atau minimal padmasana di rumahnya di perantauan, maka pelangkiran bisa digunakan menjadi tempat pengayatan, dalam bahasa Indonesianya adalah pemujaan jarak jauh kepada ide yang widiwasa, juga pemujaan kepada para leluhur atau ide betara yang guru. Ada yang juga menyebutnya Dewa Yang, atau ada juga yang menyebutnya adalah Dewa Gede Pejenengan. Nah, sekaligus juga bisa digunakan sebagai penyawangan untuk menyembah dewa atau betara sesunan tertentu yang disungsung oleh keluarga kita di kampung. Nah, tatkala pelangkiran yang kita gunakan untuk pemujaan tersebut sekaligus difungsikan untuk maksud dan tujuan yang saya sebutkan di atas, maka pelangkiran tersebut tidak boleh kita tempatkan di kamar tidur kita. Nah, ini catatannya guys. Kalau pelangkiran di kamar tidur yang sudah kita bahas pada video pertama, itu adalah untuk menstanakan kandepat. Jadi, kalau pelangkiran untuk pemujaan ide yang widiwasa maupun pemujaan kepada leluhur, maka pelangkiran tersebut harus kita buatkan kamar khusus atau kamar suci. Seringkali juga disebut oleh beberapa keluarga adalah gedong suci. Jadi hanya untuk aktivitas spiritual, tidak nyampur dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, demikian guys. Kita lanjut ke bahasan yang keduanya adalah letak dan posisi pelangkiran di kamar suci. Nah, jika semeton umat Hindu merantau dan ingin tetap selalu memuja ide yang widiwasa dan juga memuja para leluhur atau dewa sesunan lainnya, maka letakkanlah pelangkiran tersebut
di ruangan khusus atau kamar suci atau disebut juga gedong suci yang khusus digunakan untuk kegiatan spiritual, yang tidak dipergunakan untuk tidur. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, video pertama saya, pelangkiran di kamar tidur adalah untuk menstanakan kande pat. Pelangkiran di kamar suci diletakkan di sisi utara atau di sisi timur. Atau lebih tepatnya lagi, ya, pelangkiran kita tempatkan di sisi timur laut atau kaje kangin dari dinding kamar suci kita di rumah kita di rantauan. Jadi sekali lagi guys, jadi pelangkiran di kamar suci kita tempatkan di posisi utara atau posisi timur atau tepatnya di kaje kangin, ya, dari kamar suci di rumah kita yang ada di rantauan. Jadi bukan di kamar tidur guys, catat dan ingat itu. Karena yang di kamar tidur itu adalah pelangkiran untuk menstanakan kande pat kita. Kita lanjut guys, bahasan yang ketiga, dewa yang kita puja pada pelangkiran di kamar suci. Bagi semeton umat Hindu perantau, maka pelangkiran di kamar suci ini memiliki banyak fungsi untuk pemujaan. Pertama, sebagai tempat atau menstanakan pemujaan ide yang widi wase. Yang kedua, sebagai tempat pemujaan para leluhur, ide betara yang guru atau dewa yang atau dewa gede pejenengan sesuai dengan sebutan di masing-masing daerah. Dan yang ketiga, bisa juga digunakan sebagai penyawangan untuk memuja atau menyembah dewa atau betara sesunan tertentu yang disungsung oleh keluarga kita di kampung. Nah, yang terakhir, yang keempat, bagaimana doa pemujaannya pada pelangkiran yang ada di kamar suci tersebut? Nah, karena untuk doa pada pelangkiran di kamar suci yang fungsinya ada 3, yaitu kepada ide yang widi, ide leluhur, atau ide yang guru, betara yang guru, dan juga yang ketiga kepada ide dewa atau betara sesunan tertentu yang disungsung oleh keluarga kita di kampung. Maka saya kutipkan juga mantramnya sebagai berikut. Om Brahma Wisnu Iswara Dewam Jiwatmanam Trilokanam Sarwo Jagat Pratistanam Suda Klesha Winasanam Om Guru Paduka Dipata Ya Namah Swaha. Jadi sekali lagi saya ulang, Om Brahma Wisnu Iswara Dewam Jiwat Mawam Trilokanam Sarwo Jagat Pratistanam Suda Klesha Winasanam Om Guru Paduka Dipata Ya Namah Swaha. Boleh juga dalam bahasa sehari-hari atau bahasa Indonesia, yaitu Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Iswara yang berkenan turun menjiwai isi Triloka. Semoga seluruh jagat alam semesta tersucikan, bersih, serta segala noda terhapuskan oleh-Mu. Ya Tuhan, selaku penguasa alam semesta, hamba memuja-Mu, mohon tuntun dan lindungi kami, agar selalu pada jalan kebenaran, dalam kami mencari sumber penghidupan di rantauan ini. Om Santi 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 Om. Jadi sekali lagi, mantramnya sudah saya kutipkan juga tadi. Kemudian dalam bahasa sehari-harinya atau bahasa Indonesianya,
Doanya untuk pelangkiran yang ada di kamar suci adalah Om Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasi sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Iswara, yang berkenan turun menjiwai isi Triloka. Semoga seluruh jagat alam semesta tersucikan, bersih, serta segala noda terhapuskan oleh-Mu. Ya Tuhan, selaku penguasa alam semesta, hamba memuja-Mu, mohon tuntun dan lindungi kami, agar selalu pada jalan kebenaran dalam kami mencari sumber penghidupan di rantauan ini. Om Santi, 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 Om. Demikian guys. Jadi sudah lengkap kita bahas dari yang pertama, makna pelangkiran yang ada di kamar suci. Kemudian yang kedua, letak dan posisi pelangkiran di kamar suci. Kemudian yang ketiga, dewa yang kita puja pada pelangkiran di kamar suci. Kemudian yang keempat, doa pemujaan pada pelangkiran di kamar suci. Sudah tuntas kita bahas. Semoga bermanfaat untuk semeton Hindu Indonesia, terspesialnya semeton Hindu milenial. Jangan lupa mohon bantu untuk subscribe bagi yang belum, beri komen, beri like dengan jempol, nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari kami, dan bantu share video kami ini ke semua platform sosial media semeton Hindu milenial melalui Facebook, Instagram, WA Group, dan sosial media lainnya. Sehingga channel Spiritual Bali TV ini bisa memberi kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi semeton umat Hindu Indonesia. Nah, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam damai dan bahagia dari channel Spiritual Bali TV. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.